Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Atha As-Salami rahimahullah. Atha As-Salami adalah seorang alim, seorang ulama besar. Tapi beliau juga bekerja dengan cara menenun kain. Suatu ketika, Atha As-Salami yang telah menenun kain dalam waktu yang cukup lama, seminggu, 2 minggu, sampai berbulan-bulan, dengan tekunnya, dengan telitinya menenun kainnya, dan membawa kain itu menuju ke pasar untuk dijual kepada seorang pedagang kain. Ketika kain hasil tenunan Atha As-Salami ini diberikan kepada pedagang kain, seorang ahli taksir, ahli yang memperkirakan sejauh mana kualitas kain tersebut. Pedagang kain itu mengatakan, "Maaf, saudara Atha, saya tidak bisa membeli kain ini." Atha As-Salami mengatakan, "Mengapa demikian?" Si tukang taksir kain mengatakan, "Karena kain ini tidak layak untuk dijual. Karena kain ini banyak tambalan-tambalannya. Tenunannya tidak rapi. Tenunan tidak sebagus yang dibayangkan." Mendengar penjelasan tukang taksir kain ini, beliau Atha As-Salami rahimahullah mengatakan, berdiam diri kemudian menangis. Dalam waktu cukup lama setelah menangis, sahabatnya seorang tukang taksir kain mengatakan, "Wahai saudaraku, wahai sahabatku Atha As-Salami, mengapa engkau menangis? Kalau engkau menangis karena saya tidak jadi membeli kainmu, baiklah, saya akan membeli kainmu. Karena sesungguhnya memang kain ini tidak layak untuk dijual, tetapi saya akan membelinya dengan harga yang lebih murah." Atha As-Salami mengatakan, "Saya menangis bukan karena engkau nggak jadi membeli kainku, atau kamu membelinya dengan harga yang lebih murah. Saya menangis karena saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan. Atha As-Salami merasakan betapa lelahnya dia menenun kain itu. Hari demi hari, minggu berganti minggu, sampai berbulan-bulan, dan kemudian merasa bahwa hasil tenunan yang terbaik, tenunannya sempurna. Atas upaya-upayanya itu, maka beliau merasa layak membawanya ke tukang pedagang kain. Tapi di mata pedagang kain yang ahli menaksir kain ini, ternyata tenunannya tidak sebagus yang dia bayangkan. Beliau mengatakan, amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan. Kita merasa telah bekerja dengan sungguh-sungguh, ternyata hasilnya nggak seperti yang kita perkirakan. Beliau ingat dengan amal ibadahnya yang begitu banyak dalam hidupnya. Jangan-jangan amal ibadah saya tidak sebagus yang saya bayangkan. Amilatun nasibah, amal-amal yang melelahkan. Jangan-jangan amal-amal yang kita lakukan ini di mata Allah Subhanahu wa taala hanyalah kumpulan amal-amal yang melelahkan, yang tidak membawa pahala, hanya menggugurkan kewajiban yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yang nanti akan memasuki api yang sangat panas. Pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini kita perlunya mewaspadai diri bahwa jangan terlalu percaya diri dengan amal-amal perbuatan kita. Tetaplah kita berwaspada, mawas diri. Jangan-jangan amal-amal kita adalah amilatun nasibah, hanya amal-amal yang melelahkan. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi juga disebutkan tentang Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, kata Allah. Di ayat berikutnya kemudian Allah menyebutkan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang
telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Merasa kita banyak amal, merasa kita telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tapi sesungguhnya amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang melelahkan, amilatun nasibah. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, menerima amal ibadah kita semuanya. Apalagi sebentar lagi adalah masuk bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, para ulama salafus soleh berdoa kepada Allah agar amal perbuatannya diterima selama bulan Ramadan. Diterima puasanya, diterima sholatnya, diterima zakatnya, diterima baca Qur'annya, diterima sholat tarawihnya, seluruhnya. Agar amal-amal kita adalah amal-amal yang menguntungkan, bukan amal-amal yang melelahkan. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian, nasr minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.